Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara dan saudara-saudara yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, keimanan, kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian bahasa Arab menggunakan metode adzikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir pada level yang kedua bertajuk kajian i'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-19. Insya Allah kita akan masuk pelajaran baru, i'rab ayat yang pertama dari surat Al-Ikhlas. Sebelum itu mari kita murojaah terlebih dahulu materi adzikri level yang pertama. Kita akan membaca surat-surat pendek dan artinya bagian yang kedua dari surat Al-Lahab sampai dengan surat An-Nas pada halaman 15. Dari surat Al-Lahab sampai dengan surat An-Nas. Mari kita mulai. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Fi jidha hablum masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas. Raja manusia. Ilahin nas. Sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Selanjutnya kita murajaah materi pekan lalu, i'rab dari ayat yang terakhir, ayat yang kelima dari surat Al-Falaq pada halaman 66. Kita baca bersama-sama ayat dan artinya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca i'rabnya. Wa min al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'alal fathi. Min harfu jarrin mabniyun 'alas sukuni. Syarri ismun majrurun bimin wa 'alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhaf. Hasidin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Idza dharfu zamanin lima yustaqbalu mabniyun 'alas sukuni. Hasada fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Kemudian kaidah yang ke-18 diambil dari ayat ini, khususnya pada kata hasada dengan judul tasrif fi'il hasada. Kaidah yang kita baca pada buku ini atau kitab ini terdiri dari kaidah nahwu dan sharaf
kaidah yang ke-18 kita mempelajari tentang kaidah shorof, yaitu perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Ada 3 perubahan. Yang pertama fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari yang merupakan tasrif lughawi, dan yang ketiga tasrif istilahi. Kita baca bersama-sama mulai dari tasrif fi'il madhi. 1, 2, 3. Hasada, hasada, hasadu. Hasadat, hasadata, hasadna. Hasadta, hasadtuma, hasadtum. Hasadti, hasadtuma, hasadtunna. Hasadtu, hasadna. Berikutnya fi'il mudhari'. Yahsudu, yahsudani, yahsuduna. Tahsudu, tahsudani, yahsudna. Tahsudu, tahsudani, tahsuduna. Tahsidani, tahsudina, tahsudna. Ahsudu, nahsudu. Ya. Kemudian tasrif istilahi. Hasada, yahsudu, hasadan. Hasidun, mahsudun, uhsud. La tahsud, mahsadun, mihsadun. Husida, yuhsadu. Ini merupakan bentuk tasrif yang kita ulang terus-menerus. Ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, dan yang terakhir bentuk tasrif istilahi. Ya. Dan sebelumnya kita sudah belajar fi'il qala. Qala, qala, qalu. Qalat, qalata, qulna. Sama, ya, polanya hampir sama. Hasada, hasada, hasadu. Hasadat, hasadata, hasadna. Begitu pula dengan fi'il mudhari, ya, yahsudu, yahsudani, yahsuduna. Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Kemudian tasrif istilahi. Hasada, yahsudu, hasadan. Qala, yaqulu, qaulan. Ya, semuanya hampir sama polanya atau hampir sama bentuknya. Ya. Maka dari itu sedikit demi sedikit kita biasakan, ya, mengenal bentuk tasrif dalam bahasa Arab, paling tidak 3 ini. Tasrif fi'il madhi, tasrif fi'il mudhari, kemudian tasrif istilahi. Ya. Dan nanti akan kita jumpai lagi pada kaidah-kaidah berikutnya dengan fi'il-fi'il yang lain. Ya, dengan fi'il-fi'il yang lain termasuk nanti di surat Al-Hab ada fi'il kasaba. Berikutnya kita lanjutkan halaman 68. I'rab surat Al-Ikhlas. Ayat yang pertama. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Berikutnya kita baca ayat ini dengan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya per huruf. Ku lam sakinah kul. Ku lam sakinah kul. Huwa huwa. Huwa huwa. Kul huwa. Kul huwa. Ismul jalalah. Ismul jalalah. Kul huwallahu. Kul huwallahu. Aha aha. Aha aha. Dal sakinah muqalqalah. Dal sakinah muqalqalah. Indal waqfi. Indal waqfi. Ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Yang sering terjadi kesalahan dalam baca ayat ini, ya, tidak membaca qalqalah pada huruf yang terakhir. Seharusnya dibaca ahad karena itu merupakan sifat yang ada pada huruf dal.
ya, ahad namanya sifat qalqalah, harus dibaca demikian. Kalau tidak dibaca dengan qalqalah, hanya dibaca qul huwallahu ahad, maka itu termasuk bacaan yang salah, ya. Itu termasuk bacaan yang salah, ya, seharusnya qalqalah tetapi tidak dibaca qalqalah. Atau malah sebaliknya, huruf yang tidak qalqalah malah diqalqalahkan. Ya, misalnya ketika membaca huruf lam, idza zulzilatil, atau alhamdulillah, alhamdu. Lam tidak punya sifat qalqalah tetapi malah diqalqalahkan. Ya, ini sering terbalik, ya. Huruf yang seharusnya qalqalah tidak diqalqalahkan, sedangkan huruf yang tidak memiliki sifat qalqalah malah diqalqalahkan. Maka dari itu sedikit demi sedikit, ya, kita betulkan bacaan kita. Qul huwallahu ahad, ada sifat qalqalah pada huruf dal, kita baca dengan sempurna sesuai dengan haknya, ya, dipantulkan suaranya ahad. Kemudian huwallahu, wa dibaca tipis, bukan huwallah, ya, bukan huwallah tapi huwallahu, huwa, ya, huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Juga bukan qul hu Allah, ya. Kadang keliru dibaca qul hu Allah. Bukan qul hu Allah tapi qul huwallah. Pakai huruf waw, ya, bukan qul hu Allah tetapi qul huwallahu. Ya. Berikutnya kita sampaikan tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang pertama dari surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, satu-satunya. Ya. Esa dalam ketuhanan, dalam perbuatannya, menciptakan alam semesta sendiri, mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga Esa dalam hal peribadatan. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya sesembahan yang benar. Dan yang ketiga, Esa dalam nama-nama dan sifatnya. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang paling indah dan memiliki sifat-sifat yang paling tinggi. Inilah yang disebut dengan tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya, Allah Subhanahu wa taala Esa dalam perbuatannya, kemudian Esa dalam hal peribadatan, dalam hal ibadah hanya Allah yang berhak disembah, kemudian Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Berikutnya kita akan sedikit menyinggung tentang penamaan surat ini dengan surat Al-Ikhlas. Padahal kalau kita lihat tidak ada ayat 1 sampai 4 itu kata Al-Ikhlas tidak ada. Biasanya nama surat itu diambil dari kata yang terdapat dalam surat. Ya, seperti surat An-Nas, ya, kemudian surat Al-Falaq ada kata An-Nas dan Al-Falaq dalam surat tersebut. Tetapi ini tidak ada kata Al-Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas, tetapi namanya Al-Ikhlas. Ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas karena isinya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam bahasa Arab artinya memurnikan, ya, meligiakan, menghususkan. Ikhlas artinya memurnikan. Ya. Dalam surat ini disebutkan memurnikan ibadah tauhid, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka surat ini dinamakan dengan surat Al-Ikhlas yang artinya memurnikan. Kemudian kita sering mendengar kata tauhid, ya. Kita sering mendengar kata tauhid. Apa sebenarnya perbedaan antara ikhlas dan tauhid? Ya. Seakan-akan kata-kata ini sama. Ya, ikhlas itu tauhid, tauhid itu ikhlas. Namun para ulama menyebutkan perbedaan antara ikhlas dan tauhid, diantaranya yang kami sampaikan di sini. Kalau ikhlas itu artinya meninggalkan riya dan sum'ah. Riya itu beramal supaya dilihat orang lain kemudian mendapatkan pujian. Sum'ah beramal supaya didengar orang lain kemudian mendapatkan pujian. Itu dinamakan riya dan sum'ah. Nah, ikhlas adalah meninggalkan riya dan sum'ah. Barang siapa yang meninggalkan riya dan sum'ah berarti dia telah ikhlas, beribadah dengan ikhlas. Ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena ibadah yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sholatnya bagus, meskipun zakatnya banyak, sedekahnya banyak, tetapi kalau dia tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas artinya meninggalkan riya dan sum'ah. Sedangkan tauhid artinya mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid artinya mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya. Sehingga kalau kita ringkas, ya, ikhlas itu tempatnya dalam hati. Ya. Tempatnya di dalam hati. Untuk siapa dia beribadah? Apakah untuk Allah, ataukah dia beribadah untuk mencari selain Allah, mendapatkan pujian, jabatan, pangkat dan sebagainya? Ini berarti dia tidak ikhlas. Sedangkan tauhid artinya kita beribadah kepada siapa? Ya. Kita beribadah kepada siapa? Kalau kita beribadah kepada Allah, berarti kita sudah mewujudkan tauhid. Akan tapi ketika kita beribadah kepada selain Allah, berarti kita telah jatuh ke dalam kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Ya. Ikhlas lawannya riya dan sum'ah, sedangkan tauhid lawannya syirik. Ya, ini perbedaan antara ikhlas dan tauhid. Ya. Kalau ikhlas itu kita beribadah untuk siapa? Mencari apa? Apakah mencari pahala dari Allah ataukah mencari pujian dari manusia? Sedangkan ikhlas kita beribadah kepada siapa? Apakah kita beribadah kepada Allah ataukah kita beribadah kepada selain Allah? Ya. Ini perbedaan antara ikhlas dan tauhid. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian keterangan ringkas dari ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, esa dalam perbuatannya, dalam peribadatan maupun dalam nama-nama dan sifatnya. Selanjutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Qul, silahkan. Qul Fi'lu amrin mabniyun 'ala sukuni wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Qul merupakan fi'il amr mabni dengan sukun qul, sedangkan fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi ditakdirkan yaitu anta. Huwa dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Huwa dhamir munfasil. Apa itu dhamir munfasil? Nanti akan kita bahas dalam kaidah ke-19. Mabni dengan fathah, huwa menempati posisi rafa sebagai mubtada. Allahu lafdzul jalalati mubtada'un tsanin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Allahu lafdzul jalalah atau ismul jalalah sebagai mubtada, hukumnya marfu', tanda rafa'nya dhammah. Allahu. Ahadun khabarul mubtada'i tsani. Allahu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal jumlatul ismiyatu Allahu ahadun fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il awwali. Ya. Ahadun merupakan khobar yang kedua dari kata Allah.
hukumnya marfu', tanda rafa'nya dhammah, ahadun. Kemudian kalimat yang termasuk jumlah ismiyah yaitu Allahu ahadun fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa' sebagai khobar mubtada yang pertama, yaitu khobar dari huwa. Jadi kalau kita ringkas, huwallahu ahadun, huwa itu mubtada, sedangkan Allahu ahadun sebagai khobar. Huwa mubtada, Allahu ahadun sebagai khobar. Berikutnya kita bahas kaidah yang ke-19, diambil dari ayat yang pertama surat Al-Ikhlas, yaitu pada kata huwa, yang mana huwa merupakan salah satu contoh dhamir munfasil. Kaidah ke-19 judulnya dhamir munfasil, dhamirun munfasilun. Dalam ilmu tajwid kita mengenal mad munfasil, ada juga mad muttasil. Mad muttasil wajib arba' au khamsu harakat. Satunya lagi mad munfasil jaiz ithnan au arba' au khamsu harakat. Dalam ilmu bahasa Arab juga demikian, ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil, sama ya. Jadi dalam ilmu tajwid ada kata munfasil dan muttasil. Dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu juga ada munfasil, ada muttasil ya. Atau ilmu sharaf ya. Dan pembahasan dhamir itu termasuk pembahasan yang penting dalam ilmu tafsir ya. Dan ini termasuk yang diperhatikan oleh Syekh Utsaimin. Orang yang belajar tafsir, dia harus paham dhamir. Makanya sebelum belajar keterangan tentang ilmu tafsir, dia harus belajar dhamir dulu. Kalau nggak paham dhamir ya sudah, berarti belum siap ya. Ini termasuk ilmu pokok dalam ilmu tafsir ya. Memahami dhamir itu termasuk ilmu pokok dalam ilmu tafsir, sebagaimana ini dibahas oleh Syekh Utsaimin. Maka penting sekali kita memahami dhamir dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya 6 ya, saya, kamu, kalian, kami, dia ya. Tetapi kalau dalam bahasa Arab ada 14 ya, ada 14 yang semuanya sudah kita hafalkan di Adz-Dzikri level 1. Namun mungkin ada yang lupa ya. Jadi ini kesempatan kita untuk mengingat kembali ya. Kemarin lupa, sekarang insya Allah ingat lagi ya. Dhamir munfasil merupakan dhamir yang terpisah, sebagaimana dalam ilmu tajwid munfasil artinya pisah, kalau muttasil bersambung atau gandeng ya. Munfasil pisah, kalau muttasil bersambung. Sehingga sesuai dengan namanya, dhamir ini ditulis terpisah dari kata yang lain. Misalnya huwa Muhammadun ya. Huwa spasi kemudian Muhammadun, tidak boleh ditulis huwa Muhammadun wa dan waw disatukan, tidak boleh, dan memang tidak bisa, atau tidak diberi spasi, tidak boleh ya. Dalam bahasa Arab juga mengenal spasi, sebagaimana dalam bahasa Indonesia satu kata dengan kata yang lain dipisahkan dengan spasi. Oleh karena itu ketika ada yang bertanya kepada kami bagaimana cara membedakan antara mad muttasil dengan mad munfasil, salah satu caranya yaitu dengan cara melihat tulisannya ada spasi atau tidak. Kalau ada spasi antara huruf mad dengan hamzah, berarti itu mad munfasil. Tetapi kalau antara huruf mad dengan hamzah tidak ada spasi, berarti itu termasuk mad muttasil ya. Ini kita membiasakan untuk mengenal kata munfasil dan muttasil ya. Kemarin ada peserta yang mencontohkan berarti truk gandeng itu truk muttasil ya. Untuk mengingat-ingat ya, untuk mengingat-ingat supaya itu tidak lupa diingatannya, truk gandeng muttasil. Kalau gandeng bersambung itu namanya muttasil, kalau terpisah namanya munfasil. Dan ini penting ya. Kita mengetahui istilah muttasil dan munfasil digunakan dalam tajwid, begitu pula dalam bahasa Arab. Kalau dalam tajwid hubungannya dengan hukum-hukum mad, bacaan panjang. Kalau dalam bahasa Arab hubungannya dengan dhamir. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil ya. Kemudian dhamir munfasil ada dua. Yang pertama dhamir rafa' munfasil, yang kedua dhamir nasab
munfasil. Dhamir rafa' munfasil artinya dhamir munfasil yang menempati posisi marfu'. Sedangkan dhamir nasab munfasil artinya dhamir munfasil yang menempati posisi mansub. Kita lihat di situ contohnya. Untuk dhamir munfasil, dhamir rafa' huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian dhamir nasab munfasil contohnya iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Ya, itu ada kesalahan ya, saya perbaiki. Harusnya iyyaka, iyyakuma, iyyakunna. Saya tulis di sini. Iyyakunna. Ya. Di kolom yang keempat. Kolom yang keempat. Anti, antuma, antunna harusnya iyyaka, iyyaki, mohon maaf. Iyyaki. Kemudian bawahnya iyyakuma. Iya, iyyaki, kemudian iyyakuma. Dan yang terakhir iyyakunna. Iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. 1, 2, 3. Oh, berarti itu kolomnya kebanyakan. Kebanyakan. Iya, kolomnya kebanyakan. Berarti kolomnya dihapus saja. Iya. Kolomnya kebanyakan. Kolom yang anti, antuma, antuna berarti dihapus, ya dicorek. Nggih. Mohon maaf. Harusnya hanya 4, 5, hanya 5 kolom, tapi di situ ada 6. Nggih, terima kasih. Jazakallahu khairan. Sekali lagi untuk di situ ada kolom yang tidak dipakai, kolom yang keempat ya, silahkan dicorek atau dihapusnya. Yang ketiga benar ya? Enggak, yang anti. Yang iyaka sudah betul, kemudian setelah itu anti, antuma itu yang salah. Nggih. Mohon maaf. Jadi di situ yang betul kolomnya hanya 5. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum pertama. Yang kedua iyyaha, iyyahuma, iyyahunna. Yang ketiga iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Dan yang keempat itu iyyaki. Ya. Sedangkan yang anti, antuma, antuna itu tidak dipakai, jadi dihapus, salah. Ya, silahkan dihapus atau dicoret. Kolom yang keempat yaitu tidak dipakai. Ya. Yang dipakai kolom berikutnya iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Ya. Ya, alhamdulillah berarti tinggal menghapus, tidak usah menulis lagi ya. Jazakumullah khairan ya. Saya yang kurang teliti. Berikutnya kita baca, karena ini sudah pernah kita lalui di jilid 1, tinggal murojaah saja, mengingat saja. Saya baca terlebih dahulu dari awal sampai akhir untuk dhamir rafa' munfasil. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Silakan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Iya. Khusus ana itu selalu dibaca pendek, tetapi tulisannya panjang. Ya. Khusus ana itu selalu dibaca pendek ana, meskipun tulisannya panjang, ana, demikian. Kalau dalam Al-Quran nanti ada tanda khusus di atas huruf alif, namanya alif sifar mustatil. Ya. Ada mustatil, ada mustadir. Ya, seperti ini. Kalau dalam mushaf Al-Quran ada tanda lingkaran di atas huruf alif, menunjukkan alif tersebut tidak dibaca ketika wasol, hanya dibaca ketika waqaf. Jadi kalau waqaf panjang, ana. Tapi kalau wasol bersambung, tidak waqaf, dibaca pendek. Wala ana abidum. Demikian. Jadi ana selalu dibaca pendek. Namanya bacaan apa? Namanya alif sifar mustatil. Itu dalam
Nurul Bayan kemarin sudah kita bahas ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya intinya alif di atasnya ada bulatan lonjong, lingkaran lonjong. Kalau dalam bahasa Arab namanya alif sifar mustatil. Sifar mustatil. Mustatil itu tidak ditulis. Mustatil itu artinya Tidak. panjang. Mustatil artinya panjang. Sifar artinya nol. Ya, nol panjang maksudnya lonjong. Kalau satunya lagi nanti adalah alif sifar mustadir. Kalau mustadir itu bulat, ya, lingkaran yang bulat tidak lonjong. Mustadir. Ya. Alif sifar mustadir. Kalau yang alif sifar mustadir ini dia tidak dibaca baik ketika wasal maupun waqaf. Wasal tidak dibaca, waqaf juga tidak dibaca. Contohnya qalu, kalau yang ini adik agak sana. Kalau yang ini contohnya ana. Kalau yang ini contohnya qalu. Ini yang paling banyak dalam Al-Qur'an, alif sifar mustadir. Kalau mustadir itu artinya apa namanya? Lingkaran bulat. Sifar artinya nol atau lingkaran, nol atau lingkaran. Kalau mustatil artinya lonjong atau panjang. Pakai ta dan to. Mustatil. Mustatil. Panjang atau lonjong. Meskipun kalau dilihat secara cepat atau biasa tidak ada bedanya yang lonjong sama yang bulat. Ya. Tapi kalau kita pakai kaca pembesar mungkin nanti beda tulisannya. Sebutannya demikian, alif sifar mustatil dan sifar mustadir. Kalau sifar mustatil itu contohnya ana. Jadi dia kalau bersambung dibaca pendek, tapi kalau berhenti dibaca panjang. Ana. Tapi kalau yang ini mau berhenti, mau sambung tidak dibaca. Ya, alif selalu tidak dibaca. Contohnya pada kata qalu, dan ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Yang bawah pakai dal ya. Mustatil dengan mustadir. Ya, itu termasuk yang ini, mustadir. Ulaika. Kalau ini berarti waw sifar mustadir. Kalau ini tadi alif sifar mustadir. Kalau ini waw sifar mustadir. Sama. Oke, termasuk. Oke. Sifar itu artinya nol atau lingkaran. Mustadir bulat. Kalau mustatil lonjong. Iya, itu termasuk kesalahan dalam baca. Biasanya yaitu yang kurang teliti atau yang mungkin jarang baca Al-Quran atau mungkin tidak belajar tajwid, ya sudah selesai Iqra ya sudah, maka biasanya dia akan sering keliru dalam membaca ayat seperti ini. Apalagi kalau membaca mushaf yang Rasam Utsmani, banyak perbedaannya dengan mushaf yang menggunakan format Indo-Pak atau Asia, sehingga kalau dia membaca yang menggunakan Rasam Utsmani akan banyak kesalahan. Panjang, qalu, jadi wawunya tetap dibaca, yang tidak dibaca hanya alif. Kalau yang ini alifnya tidak dibaca ketika wasal, tetapi ketika waqaf dibaca. Kalau yang ini mau wasal mau waqaf sama-sama tidak dibaca. Oh ya, kalau kita di pelajaran Iqra itu sering disingkat alif tidak dibaca. Yang ada ya, kalau nama bahasa Arabnya itu namanya adalah sifar mustadir dan sifar mustatil. Lingkaran bulat dan lingkaran lonjong. Hukumnya berbeda. Sifar artinya nol. Kalau kita menyebutkan angka dalam bahasa Arab misalnya nomor telepon 0858 ya, sifar thamaniyah khamsah thamaniyah, sifar nol. Sifar artinya nol. Bukan kuning. Kalau kuning itu asfar, pakai form apa namanya bentuk khusus hamzah kemudian baru asfar.
Ya. Asfar artinya kuning. Atau safra juga kuning. Nggih. Ini tentang kata ana. Nggih. Berikutnya kita lanjutkan yang kedua, dhamir nasab munfasil. Saya baca iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Silakan. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Ya. Dan ini yang sering kita baca sehari-hari pada surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka artinya kepadamu. Ya. Kalau iyyahu artinya kepadanya. Iyyaya kepadaku. Seperti kita ketika menjawab ucapan jazakallahu khairan misalnya. Ya. Jazakallahu khairan kita jawab dengan wa iyyakum. Artinya dan kepada kamu juga. Ya. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Kemudian kita jawab wa iyyakum dan kepada kamu juga. Ya. Atau boleh juga kita jawab dengan wa jazakallahu khairan atau wa jazakumullahu khairan. Boleh. Ya, wa iyyakum, wa iyyaka juga boleh. Ya, sama. Ini termasuk contoh dhamir nasab munfasil. Kita gunakan setiap hari tapi tidak tahu namanya. Ya. Itu namanya dhamir rafa munfasil. Jadi setiap hari kita pasti mengucapkan dhamir rafa munfasil. Kalau tidak berdosa karena sholatnya tidak sah, tidak membaca iyyaka. Ya. Iyyaka itu adalah contoh dhamir nasab munfasil. Artinya kepadamu. Wa iyyak berarti dan juga kepadamu. Ya. Ini kaidah yang ke-19 tentang dhamir munfasil. Iyyaka dan iyyaki bedanya untuk laki-laki dan perempuan. Iya. Kalau iyyaka berarti kepadamu laki-laki satu orang. Kalau iyyaki kepadamu perempuan satu orang. Berikutnya kita akan menulis contoh dhamir Iyyaki itu untuk perempuan satu orang. satu orang. Berapa biar ini iyyakuma? Iyyakuma dua orang. Kalau lebih dari dua berarti iyyakunna. Sekarang sudah tahu tuh. Ada dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima ya. Iyyaka na'budu tidak kita tulis, yang kita tulis yang dhamir rafa munfasil. Kita akan memberi 5 contoh agar kita lebih memahami pelajaran ini. Yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat 187 Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunna libasul lakum. Wa antum libasul lahun. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 100. Di sini yang menjadi contoh untuk pelajaran kita yaitu kata hunna. Ya. Untuk artinya mungkin tidak saya tulis, nanti saya jelaskan saja. Bila ada yang ketinggalan nanti bisa melihat di surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian yang kedua, contohnya pada surat Al-A'raf ayat 107. Fa idza hiya thu'banum mubin.
Surat Al-A'raf ayat 107. Kemudian yang ketiga surat At-Taubah ayat 40. Sambil kita menghafalkan artinya untuk menambah perbendaharaan kosakata. Yang keempat, fadhhab anta. Surat Al-Maidah ayat 24. Dan yang terakhir, wa ulaika humul muflihun. Surat Al-Baqarah ayat 5. Al-Maidah ayat 24. Di sini ada contoh hunna, hiya, huma, anta, dan hum. 5 contoh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya mereka, istri-istri kalian, adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka, istri-istri kalian. Hunna artinya mereka, itu contoh dhamir rafa munfasil. Ya. Maksud ayat ini adalah suami istri itu saling menutupi, saling menjaga satu sama lain. Itu maksud dari pakaian, ya. Karena pakaian itu menutupi badan, demikian pula suami istri itu sebagai pakaian antara satu dengan yang lainnya, saling menjaga, saling menutupi aurat masing-masing. Kemudian yang kedua, fa idza hiya thu'banum mubin, maka seketika itu, idza di sini artinya seketika itu. Hiya yang dimaksud, hiya dia perempuan, ini kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu atau kembali masih pada ayat ini satu ayat, kata sebelumnya ada kata asahu. Asahu artinya tongkatnya, yang dimaksud tongkat dari Nabi Musa. Fa idza hiya thu'banum mubin, ketika dilemparkan, maka seketika itu tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang nyata, yang sebenarnya. Ya. Menjadi ular yang nyata, menjadi ular yang sebenarnya. Thu'ban artinya ular. Di sini yang termasuk dhamir munfasil, rafa munfasil, yaitu kata hiya. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, idhuma fil ghari, ketika keduanya berada di dalam gua. Yang dimaksud yaitu huma, keduanya, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Idhuma fil ghari, ketika keduanya berada di dalam gua. Sebagaimana yang sering kita dengar, sering kita baca kisah tentang hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, beliau bersama Abu Bakar. Ketika itu singgah di dalam gua, namanya gua Thur. Ya, namanya gua Thur. Dan Rasulullah serta Abu Bakar berada di gua tersebut selama 3 hari. Ya, berada di gua tersebut selama 3 hari.
dalam keadaan dikejar oleh orang-orang kafir mau dibunuh. Kita bisa membayangkan ya bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, ya, sampai bersembunyi di dalam gua selama 3 hari. Dalam ayat ini panjang. Di situ disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur Abu Bakar yang ketika itu dilihat oleh Nabi dalam keadaan takut. Kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Ini ada dalam ayat surat At-Taubah ayat 40. Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kau jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah yang akan melindungi. Ya, ini kita ambil contohnya huma itu termasuk dhamir rafa' munfasil. Idh huma fil ghari, ketika keduanya berada di dalam gua. Kemudian yang keempat, fadhhab anta, maka pergilah kamu, ya, maka pergilah kamu. Anta termasuk dhamir rafa' munfasil. Dan yang terakhir, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hum artinya mereka. Itu merupakan contoh dari dhamir rafa' munfasil, ya. Ini 5 contoh yang kita tambahkan supaya kita lebih memahami pelajaran ini, bahwa apa yang kita baca sehari-hari dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dzikir dan sebagainya sebenarnya sudah mengandung banyak sekali penerapan dari ilmu bahasa Arab yang sudah kita pelajari, ya. Sebenarnya apa yang kita baca sehari-hari itu merupakan penerapan dari ilmu bahasa Arab yang kita pelajari, sehingga kita harapkan dengan kita mempelajari materi ini kita akan mudah dalam mempelajarinya dan selalu ingat, ya, selalu ingat, karena setiap hari sebenarnya kita praktekkan, setiap hari kita temui, ya. Maka kita pelajari rahasianya, kita pelajari kaidahnya supaya kita lebih memahami. Kemudian ketika kita berjumpa pada kata-kata tersebut di lain tempat, lain ayat, lain kalimat, kita bisa mudah untuk mengetahui maknanya. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahmakumullah, demikian untuk pembahasan pada malam hari ini. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.